Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam jahaki, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali bersama kami UKM Jamiyah Hamalah Quran UIN Wali Songo Semarang. Pada Senin Barokah ini, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dila Fadilatun Nisa dari Divisi Kajian Kitab UKM Jamiyah Hamalah Quran UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan Senin Barokah kali ini, kita akan membahas sedikit mengenai tentang salah satu kitab fikih mazhab Syafi'i yang begitu populer, yaitu Kitab Al-Ghayah wa Takrib atau yang lebih dikenal dengan Kitab Matan Takrib atau Matan Abu Syuja. Bagi para pelajar di pesantren, tentu sudah tidak asing lagi dengan kitab satu ini. Kitab ini merupakan kurikulum dasar sekaligus kitab rujukan pertama bagi para pemula pelajar fikih Syafi'i. Kitab ini juga bisa dikatakan sebagai kitab dasar terbaik fikih Syafi'i. Karena apa? Karena selain kitabnya yang simpel dan mudah dipahami, kitab ini juga disusun secara sistematis dan rapi, dimulai dari bab toharoh, bab sesuci, dan diakhiri dengan bab itik, atau bab tentang memerdekakan budak. Selain itu, kitab takrib ini juga isinya murni fikih, tidak seperti kebanyakan kitab fikih lainnya yang di dalamnya terdapat muatan tauhid dan juga tasawuf. Sahabat semuanya, di balik kitab yang hebat ini merupakan hasil sebuah karangan dari salah satu ulama besar Syafi'iyah yang bernama Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani atau yang lebih dikenal dengan Abu Syuja. Abu Syuja yang artinya Bapak Pemberani. Di sini karena beliau pada waktu itu merupakan seorang hakim pada masa Daulah Bani Saljuk. Beliau merupakan orang yang sangat bijaksana dan tegas dalam menegakkan keadilan dan juga kebatilan. Beliau dilahirkan di kota Basroh, wafat di kota Madinah, dan dimakamkan di Baqi Madinah Al-Munawwaroh. Uniknya dari biografi Abu Syuja ini, tercatat dalam kitab Khosyiyah Al-Baijuri bahwa beliau memiliki umur hingga 160 tahun, yaitu lahir pada tahun 433 Hijriah dan wafat pada tahun 593 Hijriah. 160 tahun ini beliau telah menghabiskan masa hidupnya selama 40 tahun lebih untuk mempelajari madhab Imam Syafi'i. Dalam kitab Ghayah wa Takrib ini terdapat dua pokok pembahasan. Yang pertama yaitu ada ubudiyah dan juga muamalah. Dari pembagian ubudiyah ini terbagi menjadi 5 pokok pembahasan. Yang pertama ada kitabut toharoh, bab yang membahas tentang bersuci. Bab bersuci ini mencakup tentang wudhu, tayamum, samak, mandi, dan lain-lain. Yang kedua ada kitabus sholah, bab yang membahas tentang sholat. Dan yang ketiga ada kitabus shaum, bab yang membahas tentang puasa. Yang keempat ada kitabuz zakah, bab yang membahas tentang zakat. Dan yang kelima yaitu ada kitabul hajj, bab yang membahas tentang haji. Adapun dalam pembagian muamalah terbagi menjadi 11 bab pembahasan. Yang pertama ada kitabul buyu', bab yang membahas tentang jual beli dan juga transaksi yang lainnya. Yang kedua ada kitabul faraid wal wasoya, bab yang membahas tentang pembagian hak waris dan juga wasiat. Yang ketiga ada kitabun nikah, bab yang membahas tentang pernikahan dan segala yang berkaitan dengan pernikahan tersebut. Terus yang keempat ada kitabul jinayat, bab yang membahas tentang tindak pidana atau pelanggaran-pelanggaran. Dan yang kelima ada kitabul hudud, bab yang membahas tentang sanksi-sanksi yang telah dipaparkan dalam kitabul jinayat. Yang keenam ada kitabul jihad, bab yang membahas tentang jihad. Yang ketujuh ada kitabus soid wa dzabaih, bab yang membahas tentang berburu dan penyembelihan hewan. Yang kedelapan ada kitabus sabki wa romyi, bab yang membahas tentang perlombaan dan juga memanah. Yang kesembilan ada kitabul aiman wan nudzur, bab yang membahas tentang sumpah dan juga nazar-nazar. Dan yang ke-10 ada kitabul aqdiyah wasyahadat, bab yang membahas tentang pengadilan atau keputusan hukum dan persaksian. Yang terakhir ada kitabul itqi, bab yang membahas tentang memerdekakan budak. Sahabat
Sahabat JHQ semuanya, itulah runtutan pembahasan yang dibahas dalam kitab Ghoyah wa Takrib ini. Bagaimana? Cukup lengkap bukan? Sahabat JHQ semuanya yang dirahmati Allah, demikianlah sedikit pembahasan mengenai kitab fikih Syafi'i Ghoyah wa Takrib karya Imam Abu Syuja ini. Namun sebelumnya, saya ingin mengutip salah satu qaul dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa banyak orang yang sudah meninggal, akan tetapi namanya masih tetap hidup dan kekal. Namun banyak juga orang yang masih hidup, akan tetapi kehadirannya itu seakan mati, tak berguna. Cukup sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah apa yang tadi telah disampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan. Sampai jumpa di kesempatan Senin Barokah berikutnya. Syukran kasiron, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.